Tempatnya bentuk bantuan selain sebenarnya kalau ini kan bencana itu kan itu siapa yang suka ya, itu kan pasti itu situasi alam yang membuat akhirnya itu hal-hal yang muncul itu kan itu di luar dugaan manusia. Nah ini situasi alam yang membuat, sehingga saya pikir itu menjadi bagi yang kena musibah ini kan perlu semua orang punya tanggung jawab ya, untuk kita melihat saling membantu, itu sangat penting sekali. Nah sehingga apalagi kita punya saudara-saudara, keluarga, orang tua kita yang baik di Laulan maupun juga di Haikal ini, Mbapura, Singa dan juga Arwanov ini juga, kemudian di Waka, lalu juga di Aika Wapuka dan sekitarnya daerah distrik Mimika Tengah ya. Nah ini kan itu ada musibah yang terjadi di sana, musibah banjir. Nah jadi saya pikir ini bukan, kalau melihat soal ini kan bukan hanya saja pemerintah dia punya tanggung jawab atau privat atau JPMK, tapi kita sebagai warga masyarakat yang ada di sini ya punya, ya artinya ada simpati lah. Itu saya pikir itu sangat penting sekali, sangat penting. Nah sehingga mungkin juga nah, jadi sesuai dengan apa yang dia miliki ya, mungkin sedikit dia bisa memberikan bantuan itu. Jadi nah sehingga di dalam kebutuhan yang sementara mereka alami itu kan itu bisa sedikit ya bisa ditanggulangi. Nah itu yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di sana, terutama macam sesuai dengan kebutuhan yang ada itu. Contohnya macam di daerah Aika Wapuka ini kan daerah ini kan itu daerah dataran rendah, sehingga air ini mengalir. Air minum ini kelihatannya sulit ya, saya ada lihat di video-video yang tim Mukti ada turun ke lokasi dan mereka punya video informasi itu, saya pikir cukup jelas. Mungkin yang menjadi hal yang sangat penting itu untuk air minum, kemudian kebutuhan makan ya, makan minum mungkin itu menjadi kebutuhan yang mendasar saat ini yang sifatnya perlu ditanggulangi oleh semua pihak. Nah sehingga diharapkan mungkin juga ya selain pemerintah dari privat juga tokoh-tokoh diharapkan, kemudian itu pengusaha-pengusaha lokal ini kan saya pikir itu kan banyak sekali itu yang dapat jadi macam toko-toko ini, mal-mal ini kan cukup banyak kan, ya. Jadi itu saya pikir itu punya kewajiban ini mendapatkan apa namanya, ada aturan itu kalau mengerjakan lebih dari sekian orang kan itu sudah diatur dalam peraturan ketenaga kerjaan, berarti kan ada istilah CSR. Nah ini sebenarnya itu harus jadi bagian-bagian itu bisa diberikan kepada masyarakat kepada dalam situasi seperti ini. Saya pikir ini sangat penting sekali. Nah, sehingga saling mendukung itu sangat tepat dalam situasi ini, kecuali kalau dibuat-buat atau perang baku bunuh, nah itu lain cerita. Berarti dalam situasi ini bukan hanya peran pemerintah gitu ya, tapi juga ada pengusaha dan semua pihak ikut. Di sini itu ada yayasan-yayasan, lembaga-lembaga ataupun juga kontraktor. Nah, ini kan itu penting sekali. Itu penting sekali. Jadi mereka punya peran itu.
peran itu sangat penting sekali, bukan hanya saja ini. Jadi tidak perlu juga itu okianya sudah kasih sampaikan melalui berita dan itu sendirinya harus itu datang. Karena yang kena musibah ini kan itu orang asli di sini. Mereka ini kan ya seperti itu, apalagi di daerah-daerah yang memang itu bukan kategori kota ya. Nah sehingga untuk mendapatkan kebutuhan yang mendasar ini itu sementara mereka lagi kesulitan. Saya pikir ini sangat-sangat penting sekali. Sehingga semua orang yang ada ini ya bukan tadi kontraktor ini kan itu cukup banyak sekali di sini. Saya pikir itu sedikit berapa itu kan itu haruslah membantu. Ya mungkin toko-toko ini Diana yang tadi ini. Nah ini harus ini toko-toko besar-besar ini. Dia tidak boleh mencari keuntungan, tapi dalam situasi seperti ini itu tutup mata itu tidak boleh. Nah, saya pikir seperti itu, sehingga dalam situasi ini intinya bahwa dukungan yang bisa kita berikan itu besar kecilnya itu bukan soal, tapi partisipasi itu dalam situasi ini itu sangat diharapkan oleh kami punya masyarakat yang ada di sana. Mungkin seperti itu. Pak, kalau untuk hari ini jumlah bantuan yang diberikan oleh Bapak sendiri berapa banyak, kemudian itemnya apa saja? Saya ada itemnya itu tadi. Ya intinya itu ini sembako yang namanya diberikan. Jadi ya intinya bahwa masyarakat atau itu jangan lihat dari kecil atau besarnya, tapi dalam situasi itu mungkin itu yang perlu dari masyarakat juga itu bisa. Saya berharap bahwa dari pihak-pihak lain juga toko-toko ini kan toko banyak sekali itu dari mana mungkin banyak, dan juga mungkin dari paguyuban yang sudah saya lihat itu ada beberapa juga itu sudah memberikan dukungan untuk mungkin dalam kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih juga saya sebagai tokoh Amume juga itu tokoh Komoro itu seperti itu. Baik Bapak. Saya dari Koordinator Umum Penggalangan Aksi Bantuan Dana Bencana longsor di dua kampung di Arwano, Distrik Tembagapura, dan dua kampung di Muara, di Miyoko sama Aikawakuka, Distrik Mimika Tengah. Saya begitu kita dengan informasi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Mimika, baik pemerintah PT Freeport, bahwa telah terjadi Mimika bencana dan kami telah turun lapangan. Setelah itu kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah melalui Pak Wakil Bupati, sehingga terima kasih pemerintah yang mana telah kemarin turun di sana di kampung Arwano dengan helikopter dan pesawat dan sudah bantuan. Kami juga koordinasi dan kami diberitakan bahwa Bapak Abraham ketemu kami. Ternyata Bapak Abraham membantu kami biaya 50 juta. Dari 50 itu jadikan barang semua. Dan toko yang diarahkan kami sudah ketemu, dan beras, supermi, sauris, minyak goreng, gula, kopi sudah kami minta dan sudah eksekusi. Ini bantuan langsung dari individu maupun juga warga masyarakat yang ada di sini. Jadi ada dua cara yang kita gunakan, bantuan dari individu dengan nilai 50 juta oleh Pak Abraham Timang dalam bentuk Bama. Kami sudah siapkan, lalu kami bagi dua. Bagi dua, sebagian di pegunungan Arawanok dan Singa, dan juga sebagian di pesisir pantai Miyoko dan Aikawakuka.
persiapan sampai hari ini sudah siap, semua sudah ada di perahu untuk bagian pesisir pantai. Saya bertanggung jawab penuh untuk dengan tim, kita akan antar sampai di 2 kampung, kita akan bagikan kepada masyarakat di sana. Lalu untuk tentang warga masyarakat, mereka bantu kami berupa dana melalui penggalangan dana, itu yang kami gunakan untuk mobilisasi transportasi laut, selama tim, bahan kontak, kita persiapkan semua. Kita rencana hari ini semua mobilisasi sampai pada masyarakat beres, dan mungkin malam kita akan kembali. Organisasi kaum intelektual Amongsa pagi hari ini akan bertolak ke Akai Wapuka dan Miyoko untuk mengantarkan bantuan bencana bagi warga Miyoko dan Akai Wapuka, dan tentunya tim kami dari organisasi kaum intelektual Amongsa akan dikoordinasi langsung oleh Pak Simun Kasamol sebagai Ketua Koordinator Wilayah Pesisir yang akan mengantarkan bantuan dari organisasi kaum intelektual Amongsa. Perlu diketahui bahwa setelah hari Sabtu yang lalu, tim kami telah turun ke lokasi di mana bencana itu terjadi, dan mereka pulang serta melaporkan kepada tim kami Okia di kota untuk kita menggalang dana. Kita menggalang dana dan mendapatkan sedikit bantuan, dan bantuan ini diberikan juga oleh rekan-rekan para pimpinan kita di Mimika juga, dan juga bantuan ini diberikan oleh tokoh-tokoh Amume dan juga tokoh-tokoh Kamoro yang mana membantu kami dengan memfasilitasi ini. Salah satunya bantuan ini diberikan oleh Bapak Abram Timang selaku mantan sekretaris eksekutif Lembaga Pengembangan Masyarakat Amume dan Kamoro, di mana beliau memberikan bantuan sebesar 50 juta dalam bentuk barang, dan saat ini tim sudah mau mengantarkan ke Akai Wapuka dan Miyoko. Juga ada bantuan berupa pakaian dan sebagainya, itu juga diberikan oleh Pak Wambrau dari YP Maka, dan juga bantuan uang dari saudara kita Stef Timang yang juga selaku mantan ketua Okia, dan juga ada donasi dari saudara-saudara kita seperti yang Sakati dan teman-teman yang lain juga memberikan bantuan, dan tidak sempat kita sebut nama mereka satu persatu. Harapan kami bantuan ini bisa sampai di warga masyarakat kita yang ada di Miyoko, yang tentunya mereka saat ini sangat-sangat membutuhkan bantuan daripada masyarakat kita, warga kita di kota, untuk bagaimana membantu mereka di sana. Saat ini juga tim Okia sedang melakukan pekerjaan di mana dikoordinir langsung oleh saudara kita Jonas Mugaleng untuk nantinya Pak Yonas ini sebagai koordinator wilayah untuk pesisir wilayah Gunung Tembagapura. Sebab itu tim kita masih bekerja sampai saat ini untuk menggalang dana sesuai dengan surat kita yang masih di pihak kepolisian, itu bahwa kami menggalang dana selama 3 hari. Sehingga apapun yang nanti kami dapatkan, rencana kami juga akan menyewa sopir dan antar ke Tembagapura sama warga kami di sana. Oki akan mengantarkan barang-barang ini ke Tembagapura. Mungkin dari Pak Simon ada yang perlu ditambahkan? Ya, sudah. Dengan demikian maka saya atas nama Wakil Ketua Organisasi Kaum Intelektual Amongsa
akan melepaskan keberangkatan tim Okia Peduli Bencana di Akai Wapuka dan Miyoko. Dan saat ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya melepaskan tim saya, dan mari kita semua mendoakan perjalanan mereka supaya mereka bisa tiba dengan selamat di Miyoko. Terima kasih. Okia maju! Okia maju! Maju mundur. Belum menghadap. Belum Doakan sudah. Dikasih hadiah oleh kakak-kakak dari Okia. Dari kanan, mari deh. Naik, bukan. Yang dari bulan Juni sampai bulan Agustus tanggal 1 ini keadaan yang begini cukup sedih. Jadi air ini tidak turun-turun. Setiap malam hujan air sudah masuk. Masyarakat tidak mencari sampai saat ini.